tapi Allah memandang pada dirimu dan amalmu. Ya, gitu. Ya, Mas Berto ini masyarakat bertato. Aku follow. Ya, Aku tuh udah pernah berhijab dulu, Habib. hmm. Ya, jadi tidak apa-apa teman-teman ya, tidak apa-apa karena begini. Kenapa kaca mobil itu, kaca depan itu besar daripada kaca spion? Itu menandakan bahwa kita punya masa depan itu lebih besar daripada masa lalu kita. Ya, Nah, Allah saja maha pengampun, apalagi kita tidak maha memaafkan. Ya, karena hakikatnya manusia ketika dilahirkan ke dunia, bayi itu dalam keadaan suci. Bayi tidak ada yang bertato, tidak ada yang jadi preman, tidak ada yang jadi gubernur, tidak ada yang jadi bupati, tidak ada yang jadi polisi, tidak ada yang jadi tentara. Proses kehidupan berjalan, Allah berikan kita pilihan, kamu mau jadi apa terserah. Tetapi ingat, ketika kamu kembali kepadaku harus dalam keadaan suci. Sebagaimana aku hantarkan kamu ke dunia dalam keadaan suci. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan, Ya ayuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian yang sebaik-baiknya takwa dan jangan mati tanpa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukuran seorang tato bukan ukuran bahwa dia itu bertakwa atau tidak ya. Begitu, kita bukan seorang kiai, kita bukan seorang ustadz, kita bukan seorang ulama, tetapi kita punya hak untuk menjadi lebih baik di masa depan, gitu. Karena tato ini bagi orang bertato itu seni. Tetapi bagi orang umum itu kelihatan seperti preman. Benar tidak? Oke? Saya punya tato mikro di sini, tapi belum masuk, dia masih mencari. Ada. Saya punya satu, saya dulu suka bertato, saya bertato kiri kanan, saya bertato. Saya hobi tato. Begitu. Saya hobi tato. Tetapi apakah kita fokus dengan tato terus kita menilaikan perintah Allah? Kan tidak. Ada yang bertanya begini, kamu bertato kok kamu sholat? Enggak apa-apa, saya bertato saya sholat, daripada kamu tidak bertato tidak sholat. Ayo. Kan? Begitu. Ya, saya senang ketemu orang-orang bertato karena kita tablik itu memang kita datangi kepada orang-orang yang seperti mereka. Kamu mau bertato dari ujung kaki sampai ujung rambut itu urusan kamu. Tetapi kamu wajib untuk sholat, melaksanakan perintah Allah, begitu. Kamu wajib sholat. Ustadz, saya masih peminum, saya masih bertato, saya masih penjudi, saya masih berzina. Sholat. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalian pikir ketika dia memakai hijab dia tidak kelihatan cantik? Awas kalian suka ketika dia pakai hijab ya. Awas kalian ya. Kalian pikir dia tidak cantik ketika dia pakai hijab? Tunggulah kalian ketika dia pakai hijab. Gitu. Allah tidak memandang rupamu dan hartamu, tetapi Allah memandang pada dirimu dan amalmu. Gimana? 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 berarti ini aku berhijab gara-gara kalah pike dong. Bukan kalah PK. Adunya darul asbab. Semoga dengan cara seperti ini Allah bisa istiqomahkan kamu dalam berhijab. Karena begini, kita pakai hijab, dengar. Kita pakai hijab itu bukan berarti kita orang baik, tetapi kita pengen menjadi baik. Amin, amin. Kita pengen menjadi baik. Oke. Nanti kalau kamu pakai hijab, setelah itu kamu pakai hijab, kita ngobrol-ngobrol sedikit, boleh kan? Kita PK satu match, ya. Boleh. Kita sharing-sharing, siap. Ya. Bentar, aku mau jawab siapa ini, jawab viewersku. Aku nggak sholat kan aku nonis. Aku bukan nonis, aku tuh muslim guys. Tapi kalau misal aku dikasih ditanyain kamu agamanya apa, kan aku malas jawab memang. Ya, coba kamu pakai hijab dulu, coba. Coba pakai hijab dulu. Wah. Bentar, aku mau cari hijab dulu guys. Iya. Lebih baik orang yang bertato, teman-teman, karena tato itu seni daripada orang yang berpanu. Panu itu penyakit. Karena Pak Junaidi itu berpanu loh, gatal-gatal, kurap semua Pak Junaidi itu. Oh iya. Junaidi itu kan dia bilang, loading kau itu bertato, coba kau open cam, ternyata dia panuan. Saya bilang lebih bagus mana kalau tato seni, kalau panu penyakit. Umi belum tidur bang, kalian yang kasih bangun kan? Kalian ini suka sekali kalian ini ya. Iya. Akhirnya saya kan tidak bisa berbuat apa-apa, dipantau sama kalian terus. Coba.
Tapi tidak apa-apa lah, biar kalian tahu bahwa saya ini sudah menikah ya. Saya sudah menikah. Begitu. Itu istri saya. Biar kita ini jelas begitu. Kan? Ini alamat saya, ini istri saya. Kalau mau datang ke rumah, kalau Oten mau datang silakan. Saya belum datang kabari dulu biar saya beli peci, beli sarung. Saya kalian panggil tukang sunat duluan kan? Gitu. Kalau istri saya itu teman-teman, saya mau nikah lagi dia izinkan, tetapi nanti dia yang cari calonnya. Dia cari yang sudah umur 50. Kalau sudah umur 50 itu nikah habis bukan malam pertama, malam terakhir. Susah kali lah cari Gitu. hijab. Ntar bang. Oke, silakan dipakai. Sebenarnya hijabku tuh banyak karena aku MUA. Aku tuh makeup artist, jadi sebenarnya hijabku banyak, cuman masuk lemari semuanya. Aku kok harus pakai rakepan ya. Hijab nggak dicoba, nggak digaya coba-coba loh. Bukan ya, jangan bilang coba-coba. Kita nggak ada salahnya untuk melakukan hal yang baik. Kutanya sama kamu, siapa nama kamu tadi? Dina, siapa? Dani. Danti, ketika Danti, hanya iblis yang tidak mau orang itu berbuat baik, benar tidak? Iya, ini bukan benar. Ini bukan buat coba-coba. Ini itu emang kita tuh. Iya, dengar dulu. Hanya iblis yang tidak mau kita itu berbuat baik, benar tidak? Iya, benar. Benar? Nah, ketika kita mau berbuat kebaikan tetapi ada yang tidak suka, berarti dia itu apa? Dia tetap manusia, cuman kita harus tetap Iya, oke. Mau netral, soalnya kita juga nggak bisa memotong persepsi orang, cuman kita harus bisa jelasin. Tuh. Nggak bisa, soalnya kan emang di negara kita itu kan agama juga nggak muslim aja banyak. Jadi pendapat kayak misal agama itu juga banyak. Kayak muslim kan banyak, ada NUAS. Beda-beda pendapat kita harus terima, kita harus Mas Allah mbak nai sopo sama niki anaknya mamaku. Itu kan, awas kalian jatuh cinta ya, tuh kan, kalian bilang bertato tadi, yang ejek-ejek jangan tapping ya. Masya Allah, subhanallah. Tapi bentar, aku mau ngomong sebentar boleh? Iya, silakan, apa itu? Ngomong sebentar. Jadi sebenarnya itu dalam beberapa hari ini itu memang ada kayak semacam mau kembali lagi ke tahun-tahun yang emang aku masih belum bertato, karena aku bertato kan 2022. Karena ada something, aku ada hubungan sama seseorang, cuman emang kayak keluarganya nggak suka, cuman karena lihat modelanku aja gitu. Kamunya muncul. Oke, baik. Oke, kamu diam ya. Aku anggap yang Oke, begini. Gini, kutanya sama kamu dulu. Kita semua manusia ini pengen bahagia, benar tidak? Iya. Betul? Iya. Oke. Tetapi terkadang kita ini manusia pengen bahagia, tetapi kita mencari kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Akhirnya bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, melainkan kehancuran yang kita dapatkan. Padahal kebahagiaan itu di dalam Al-Quran Allah katakan wa ma yuti'ila wa rasulahu faqad faja fawjan ajima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Itu kebahagiaan. Saya juga pernah begitu. Saya lama di dunia hitam. Saya dari tahun 2000, saya bertato itu dari tahun 2015. 2015. Itu. Ya. Saya bertato itu dari tahun 2015. Saya mencoba mencari kebahagiaan, mencari kesenangan di dalam dunia hitam. Ternyata tidak dapat. Akhirnya, saya memutuskan bahwa saya pengen hijrah. Saya tinggalkan dunia hitam, saya sudah berusaha mencoba mencari kesenangan di dalam dunia hitam. Ternyata bukan kesenangan yang saya dapatkan, melainkan kehancuran. Akhirnya saya kembali mencari kesenangan dengan cara Allah. Karena Al-Quran itu dikatakan, Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saya baca, saya bilang, saya coba mencari kebahagiaan melalui Al-Quran. Akhirnya saya coba mencari. Dengan izin Allah, Allah subhanahu wa ta'ala
menjadikan saya seperti ini. Ya, akhirnya saya punya guru pernah mengatakan kepada saya begini, kamu tahu tidak kenapa kaca depan mobil itu lebih besar daripada kaca spion? Saya bilang saya tidak tahu. Itu guru saya mengatakan begini, itu menandakan bahwa masa depan kita lebih besar daripada masa lalu kita. Kamu bukan seorang ustadz, kamu bukan seorang kiai, kamu bukan seorang ulama, tetapi kamu punya hak menjadi lebih baik. Yang mampu menilai kita baik dan buruk itu hanya Allah. Jika seluruh manusia mengatakan kamu tidak baik, tetapi Allah mengatakan kamu baik, mana yang kita dengar? Jika seluruh manusia mengatakan bahwa kamu ini baik, tetapi kalau Allah mengatakan kamu tidak baik. Coba. Karena kita hidup di dunia ini kan mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Kita punya tangan cuma dua. Kalau kita mau dengar orang punya bicara, tidak bisa. Mau tutup orang punya mulut, tidak bisa. Bagaimana caranya? Tutuplah telinga kita. Ya, dengar hanya kepada Allah. Saya melakukan kebaikan kepada kamu, bukan karena kamu itu berbuat baik kepada saya, tidak. Tetapi saya melakukan kebaikan itu kepada kamu karena itu perintah Allah kepada kita sebagai orang muslim harus berbuat baik sesama manusia. Oke. Begitu. Kalau kita mau dengar cerita orang, mau sampai kapan kita baik? Coba. Iya. Tidak, di dunia ini tidak ada kata terlambat. Di dunia ini tidak ada kata terlambat. Kata terlambat itu ketika orang-orang yang mati tanpa beriman kepada Allah. Ingat baik-baik ya. Musibah yang paling terbesar pada diri kita bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak Allah menceritakan orang-orang yang mati tanpa beriman kepada Allah. Mereka pengen hidup kembali. Apa yang mereka katakan? Rabbana abasharna wasami'na farji'na na'amal solehan inna mukinun. Ya Allah, kami telah melihat sisaan kubur. Kami telah mendengar suara ajab. Maka kembalikanlah kami ke dunia walaupun sesaat. Kami akan bertobat dan beriman kepadamu. Ya. Tapi Allah mengatakan tidak bisa. Orang yang sudah mati saja pengen hidup kembali untuk memperbaiki amal-amal mereka. Bagaimana dengan kita yang masih hidup? Ingat, kegagalan yang paling fatal pada diri kita bukan berarti kita gagal dalam satu usaha, gagal dalam satu pekerjaan, bukan. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita ketika kita menghadap Allah dan tidak mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tidak ada kata terlambat, ya. Kalau jika kamu pengen kembali seperti dulu, pengen hidup dalam ketaatan kepada Allah, ingat, kalau sudah mau kembali kepada kebenaran, jangan nanti keburu mati, jangan kapan-kapan nanti dikapani. Dunia ini bukan tempat tinggal, melainkan tempat untuk meninggal. Ya, kita orang Islam ini, kalau ada bayi yang baru lahir, kalau laki-laki diazankan, benar tidak? Pernah lihat enggak? Kalau bayi yang lahir laki-laki itu, maka ayahnya azan kan? Azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Ketika kita mati, kita disolatkan. Benar tidak? Nah, berarti itu hidup kita ini di antara azan dengan solat. Kalau sudah azan, tidak lama lagi solat. Dan kita semua telah diazankan, maka tinggal tunggu waktu disolatkan saja. Hari ini kita mendengar orang meninggal. Besok-besok orang yang mendengar kita yang meninggal. Hari ini kita melihat mayat masuk ke kubur. Besok-besok kita yang masuk ke kubur itu. Coba. Mau sampai kapan kita hidup secara begini? Sementara kita tahu bahwa dunia ini adalah sementara. Akhirat selama-lamanya. Hari ini akhirat masih cerita, dunia kenyataan. Satu ketika dunia tinggal cerita, akhirat yang menjadi nyata. Coba kamu bayangkan itu. Kalau dunia ini tempat tinggal, berarti orang-orang tua dulu masih ada di dunia ini. Sekarang mereka tidak ada. Mereka sudah kembali kepada Allah. Saya yakin, mau tak mau, suka tak suka, siap tak siap, satu ketika kita akan dikeluarkan dari dunia ini. Kutanya sama kamu dulu. Kamu yakin tidak kalau kita semua pasti menghuni kubur? Ya, pasti semua. Pasti semua. Ingat ya, kubur adalah tempat yang paling sempit di antara tempat yang paling sempit. Kubur, tempat yang paling menakutkan di antara tempat yang paling menakutkan. Kubur tempat yang paling sunyi di antara tempat yang paling sunyi, dan kubur adalah tempat yang paling gelap di antara tempat yang paling gelap. Dan kita semua akan menghuni kubur itu. Hari ini kita melihat orang masuk ke kubur, satu ketika kita yang dimasukkan ke dalam kubur itu. Dan di situ hanya kita sendiri. Sebelum kita memasuki kubur, ingat 5 pesan kubur kepada kita. Kubur mengatakan, aku ini sangat gelap, maka terangilah aku dengan sholat. Aku ini sangat sempit, maka perlebarlah aku dengan silaturahmi.
Aku ini sangat sunyi, maka ramaikanlah aku dengan perbanyak membaca Al-Quran. Aku ini banyak sekali binatang buas, maka racunilah aku dengan iman dan amal soleh. Dan aku ini banyak sekali pertanyaan muka dan nakir, maka persiapanlah jawaban kalian dengan perbanyak membicarakan kalimat la ilaha illallah. Karena dengan kalimat itulah kita hidup, dan dengan kalimat pula itu kita akan mati. Ketika kita mati, kita ditanya, man robuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Bukan ditanya, kenapa kamu bertato? Bukan ditanya itu. Tatomu itu dibuat di mana? Bukan tanya seperti itu. Kalau orang bertato seperti kita tidak bertobat, berarti di mana maha adilnya Allah? Allah tidak memandang rupamu dan hartamu, tetapi Allah memandang pada dirimu dan amalmu. Coba. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan hidup dan mati hanya untuk ujian bagi kalian. Siapakah di antara kalian yang amalnya lebih baik? Sekarang kita bertato, tetapi kita sholat 5 waktu, tepat waktu. Ada yang tidak bertato tapi mabok-mabokan. Bagaimana ceritanya? Coba. Jadi di dunia ini tidak ada kata terlambat. Kata terlambat itu ketika kita sudah mati, di situ baru kata terlambat. Begitu. Jadi cepatlah kembali kepada Allah. Kamu mau bergaul, mau misalnya mau live, mau jadi anak pang, mau jadi apa saja terserah. Yang penting melaksanakan perintah Allah. Karena Allah mengatakan begini. Ya ibadi, wahai hambaku, aku punya keinginan, ana urid wa anta turid. Aku punya keinginan dan kalian pun juga punya keinginan. Tetapi yang berlaku adalah keinginanku. Dan barang siapa yang menunaikan keinginanku, maka aku akan tunaikan keinginannya. Tetapi barang siapa yang tidak menunaikan keinginanku, maka aku akan letihkan dia, aku akan lelahkan dia dalam mengejar keinginan-keinginannya, dan yang berlaku adalah keinginanku. Kutanya sama kamu, ketika kamu kerja di salah satu perusahaan, apakah kamu harus mentaati segala aturan-aturan perusahaan itu? Ya harus. Ya harus. Oke. Konsekuensi logis ketika kamu tidak mentaati aturan perusahaan itu, maka kamu akan dipecat. Benar tidak? Benar. Oke. Kita hidup di dunia ini, kita punya aturan, yaitu aturan dari Allah. Kita butuh rizki dari Allah, kita butuh kebahagiaan dari Allah. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberikan kekayaan. Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil kekayaannya. Ya. Jadi, kita hidup di dunia ini, kalau mau bahagia, taatilah segala perintah-perintah Allah, jauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah berikan kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Man wajada Allah wajada kulla syai, man faqada Allah faqada kulla syai. Barang siapa yang dapati Allah, dia dapat segala-galanya. Barang siapa yang kehilangan Allah, maka dia kehilangan segala-galanya. Hari ini kamu tidak ada bahu untuk bersandar, kamu masih ada lantai untuk bersujud. Apapun masalahmu, angkat tanganmu, maka Allah akan turun tangan. Ya. Keinginanmu wujud dengan tidak wujud, tetap kamu harus bersujud. Insya Allah, Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu mendoakan kamu, semoga kamu menjadi wanita yang soleha. Allahumma inni as'aluka mar'atu soleha. Ya Allah, jadikanlah dia wanita yang soleha. Allah berikan kamu, mudahkan segala urusanmu, lancarkan rezekimu, dan Allah berikan kamu pasangan lelaki yang terbaik di dunia maupun di akhirat, dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahman. Oke? Karena begini, selagi saya laki-laki yang bertato saja orang menilai saya buruk, apalagi kamu wanita yang bertato. Kamu sudah bertato, kamu buka jilbab, kamu live tanpa jilbab, datanglah laki-laki hidung belang, laki-laki buaya darat, kirim kamu singa, kirim kamu paus, setelah itu DM kamu, kirim nomor WA, aja ketemu, apa yang terjadi? Ini satu pesan saya buat kamu pegangan. Jika wanita menutupi aurat, maka lelaki mencintai dia karena Allah. Tetapi jika wanita membuka aurat, maka lelaki mencintai dia karena nafsu. Kutanya sama kamu pilih dicintai karena Allah apa karena nafsu? Ya, karena yang baik-baik aja. Oke. Kamu pengen dicintai oleh lelaki karena Allah apa karena nafsu? Ya karena Allah, karena semua yang baik-baik. Karena Allah, ya. Jalannya Allah. Jika kamu pengen dicintai lelaki itu karena Allah, maka niatkan dalam hati, ya,
buat baik-baik, niat baik-baik, bicara baik-baik, lakukan baik-baik, berpenampilan baik-baik, insya Allah Allah kasih yang terbaik. Karena dalam Al-Quran Allah janjikan wanita yang baik untuk lelaki yang baik, wanita yang buruk, lelaki yang buruk. Ya, jika kamu mendapatkan seorang lelaki mencintai kamu karena Allah, maka dia tidak akan menyentuh kamu sebelum dia halalkan kamu. Tetapi jika kamu mendapatkan lelaki mencintai kamu karena nafsu, maka dia ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu, maka kamu akan ditinggalkan. Setelah itu kamu buat status, semua laki-laki sama. Begitu. Padahal salah diri kita sendiri. Allah sudah mengatakan, kalau kamu jadi baik, saya kasih yang terbaik. Kalau kamu mau jadi buruk, silakan. Itu pilihanmu. Tetapi saya kasih yang terburuk buat kamu. Jadi hidup itu adalah pilihan. Ingat, memilih adalah hal yang paling sulit, namun harus dilakukan. Insya Allah. Bersedia insya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah matikan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya dari saya dari debater Islam. Komal saya ini komal diskusi lintas agama. Biasa berdebat antara Islam dengan Kristen. Komal saya di situ karena banyak sekali Kristen-Kristen sekarang mereka sudah mulai merajalela di PKPK, ya. Mereka challenge kalau kalian kalah, kalian buka jilbab. Nah, jadi mereka punya misi sudah mulai berjalan untuk memurtadkan orang-orang Islam. Maka hadirlah kami pendebat-pendebat dari Islam untuk membentengi akidah umat Islam, ya. Oke, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kepahaman agama. Kenapa? Nah, hadirnya forumnya ini kayak misalnya ngadain PKPK, karena kan kayak yang nonis itu nyuruh buka hijab, tapi kita sebagai orang Islam jangan pernah paksa orang memakai hijab kalau misal dia nonis ya. Jadi kita aja yang netral sendiri, mereka mau berbuat apapun terserah. Jangan sampai kita meniru hal itu. Begini, mana ada orang Islam suruh nonis pakai hijab? Mana ada seperti itu? Nggak ada. Sampai Begitu. Nggak ada yang suruh kita begini. Kenapa saya suruh kamu pakai hijab? Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Tadi saya sudah berusaha mencegah kamu dari kemungkaran, yaitu kamu membuka aurat. Maka saya mencegah dengan cara agar kita buat PKPK, kalau kalah kamu tutup aurat. Tugas saya sama kamu hanya mengingatkan saja, wadzakir fa inna tanfaul mukminin. Berikanlah peringatan kepada sesama muslim. Sesungguh peringatan itu bermanfaat buat mereka. Jadi saya hanya memberikan peringatan, kamu mau dengar atau tidak itu urusan kamu dengan Allah, tetapi tugas saya sama kamu sudah selesai. Karena Islam jauh saling mendoakan, dekat kita saling mengingatkan. Insya Allah. mau kasih satu pesan sama viewers sebelah sama viewers sendiri. Jadi gini ya, kalau misal kalian host cewek maupun cowok yang kena PK-nya kakak ini, itu bukannya aku nggak berpendirian akan diriku tuh, tidak. Karena emang kalau berhijab itu adalah sesuatu hal yang baik, makanya aku mau nurut daripada aku suruh buka baju. Jadi ya karena aku Islam, jadi ya aku mau kayak gitu. Bukan aku ngebrok. Oke ya, saya izin pamit dulu. Semoga kamu istiqomah. Saya selalu mendoakan kamu ya. Ingat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.